Peringati HNI tahun 2025, Pemkab dan BNN Sidoarjo teguhkan komitmen bersama perangi narkoba. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau yang disebut BNN Sidoarjo menggelar peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HNI tahun 2025 secara meriah namun penuh makna yang digelar di Pendopo Delta Wibawa pada Kamis malam, 27 Juni 2025. Acara ini dengan mengusung tema nasional memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Acara ini menjadi momentum refleksi sekaligus ajakan kolaboratif dalam memperkuat langkah nyata memerangi narkoba dari seluruh lini masyarakat. Acara ini dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk Kepala BNN Sidoarjo Kombes Pol Gatot Sugeng Susanto, SH, Wakil Bupati Sidoarjo Haja Mimik Idayana, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Sekda Venia Pridawati, serta tokoh masyarakat dan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Holiki Rehabilitasi Pecandu Narkoba Sidoarjo Haji Abdul Holik. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Haja Mimik Idayana menekankan bahwa peringatan HANI bukan hanya seremoni tahunan, tetapi harus menjadi awal dari perubahan konkret menuju Sidoarjo bebas narkoba. Pemkab Sidoarjo juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Desa Bersinar Bersih Narkoba yang digagas BNN dengan menyiapkan peraturan desa perdes sebagai landasan edukasi dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN Sidoarjo Kombes Pol Gatot Sugeng Susanto menyoroti tren penyalahgunaan narkoba yang kini semakin kompleks dan menyasar kalangan muda, termasuk anak-anak dan remaja. Modus operandi pelaku makin canggih, menggunakan teknologi dan media sosial. Kolaborasi semua pihak adalah kunci, ujar Gatot. Ia menegaskan bahwa keberhasilan memerangi narkoba tak bisa dibebankan semata kepada BNN atau aparat penegak hukum, tetapi harus melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, hingga median. Pencegahan adalah investasi jangka panjang demi generasi masa depan, tegasnya. Berikut marilah kita simak bersama sambutan Kepala BNN Sidoarjo Kombes Pol Gatot Sugeng Susanto. Malam ini merupakan acara puncak dari peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya perlu sampaikan bahwa perkembangan narkotika tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Tapi yang pasti, beberapa minggu yang lalu di Indonesia ada 2 kali penangkapan besar dan waktunya berdekatan. Di tempatnya kebetulan di hampir sama di daerah Riau, Batam. Masing-masing 2 ton lebih, luar biasa. Dan yang ingin saya pastikan di sini bahwa ini pun masih fenomena gunung es. Yang ketangkep itu adalah yang di permukaan itu. Yang di bawah permukaan itu sudah barang tentu lebih besar dan lebih banyak. Kenapa? Saya pastikan itu karena Indonesia dengan negara kepulauan memiliki garis pantai terpanjang. Ya, paling tidak itu mungkin 3 besar atau 5 besar di dunia garis pantai terpanjang. Kalau tentara, polisi, BNN dijejer untuk mengamankan itu, tidak akan mungkin sanggup untuk bisa mengamankan setiap celah atau jalan tikus pintu masuk. Belum lagi jalur udara, kita punya banyak sekali pelabuhan internasional. Belum lagi orang-orang yang otodidak, dia belajar untuk membuat narkoba. Kalau dulu belajar ngeracik bom, ya. Nah kalau sekarang, kalau bom nggak bisa dijual, narkotika ini bisa dijual. Jadi saya tidak tahu persis berapa barang haram itu beredar di sana. Ini tentunya mengundang keprihatinan dan memicu kekhawatiran dari kita semua.
bagaimana nasib anak-anak cucu kita kelak kalau seandainya kita tidak mau, bahkan tidak mampu bergandeng tangan, bahu-membahu, mengatasi bersama-sama, memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah ini. Kita beruntung bahwa pemerintahan sekarang menempatkan narkoba sebagai salah satu isu sentral yang dimasukkan ke dalam program prioritas beliau, masuk dalam cita-cita kita beruntung. Sehingga paling tidak itu merupakan payung bagi setiap stakeholder yang tentunya kalau sekarang sudah terstruktur, semua instansi, semua elemen itu diminta untuk bersama-sama terlibat mengatasi permasalahan itu. Kita harus punya keyakinan, ya ini termasuk dunia internasional juga mengakui bahwa pencegahan itu adalah investasi. Pencegahan itu adalah investasi. Kenapa? Karena memang pencegahan itu tetap harus ada biayanya. Sektor pendidikan, terus kemudian mungkin pembuatan apapun itu yang terkait dengan pencegahan itu memerlukan anggaran atau biaya, sehingga yang selama ini ya anggaran itu menjadikan alasan pokok, yang sudah tidak ada alasan lagi ketika dari atas sudah mencanangkan atau bahkan menggariskan bahwa narkoba adalah program prioritas. Saya berharap bahwa ke depan ada komunikasi yang demikian maju ya antar instansi, antar elemen masyarakat untuk bersama-sama. Kalau dulu peringatan hari itu mungkin agak sedikit gimana gitu ya, karena kepinginnya itu kita bisa disaksikan oleh masyarakat luas. Tapi kalau sekarang saya kira bukan perayaan lagi, tapi sifatnya adalah peringatan yang di situ mengandung keprihatinan. Itulah kenapa itu acaranya dilaksanakan malam hari, supaya kita itu benar-benar mengikuti kegiatan itu dengan penuh ketenangan. Itu sebetulnya maksud dan tujuannya. Itu kalaupun malam hari itu nggak begitu meriah, itu juga bisa dimaklumi gitu. Ini Pak Yani, ya toh. Itu. Karena yang ramai itu di tempat karaoke itu Pak Yani, bukan di ini. Kita berjanji menjaga komunikasi antar sektor, tidak sebagai formalitas tapi sebagai kekuatan terintegrasi. Memastikan setiap strategi BNN baik soft power, hard power, dan smart power serta cooperation atau kerjasama yang dilaksanakan bersama seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini diharapkan bahwa kita masing-masing punya beberapa kegiatan atau paling tidak konsep yang mungkin secara bersama-sama kita bisa laksanakan secara sinergi. Kalau power approach ya, soft power approach jelas itu pendekatan yang sifatnya itu kita halus-halus lah. Hard power approach ya kita pakai kekuatan untuk melakukan penegakan hukum. Kemudian menyuarakan bersama bahwa pencegahan adalah keharusan, bukan lagi pilihan untuk masa depan generasi bangsa. Saya kira pencegahan itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, karena dengan pencegahan itu semua orang bisa melakukan. Jangan menunggu orang-orang yang kita cintai itu terkena kasus dulu baru kita kebakaran jenggot. Mungkin sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang cuek-cuek ya, mungkin karena merasa bahwa anakku baik-baik saja, anakku tidak salah bergaul. Siapa yang bisa menjamin itu? Sedangkan anak-anak kita tidak selama 24 jam itu kita bisa
awasi dan kita bisa lindungi, tidak bisa. 1 kilometer atau bahkan mungkin 100 meter keluar dari rumah, kita sudah tidak tahu bahwa dia sedang bergaul dengan siapa. Sedangkan sekarang namanya bandar itu selalu bergerak mencari sasaran. Para pelaku melihat peluang untuk mencari pasar. Itu yang menjadi kekhawatiran kita semua. Dengan kesadaran bersama dan tindakan nyata, kita bisa menurunkan prevalensi. Nah, ini angka prevalensi di kawasan kita, memberikan masa depan sehat bagi generasi emas, terutama di Sidoarjo. Saya berharap hari ini dapat menjadi momentum penyemangat khususnya bagi seluruh Forkopimda, jajaran OPD, instansi, lembaga rehabilitasi, organisasi masyarakat, sekolah-sekolah masyarakat di Sidoarjo dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara optimal dan menyeluruh. Hal tersebut memanglah tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, BNN butuh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat mewujudkan Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten yang bersinar atau bersih narkoba. Saatnya kita tunjukkan kepedulian untuk akselerasi perang melawan narkoba demi Indonesia bersih narkoba, karena perang melawan narkoba bukanlah tanggung jawab dari para aparat penegak hukum saja, dalam hal ini BNN dan kepolisian, melainkan perhatian dan tanggung jawab kita semua. Mari jadikan hal ini sebagai momentum untuk meningkatkan kolaborasi dan tindakan nyata dalam mewujudkan Sidoarjo bersinar, bersih dari narkoba. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan penting karena tanggal 26 Juni merupakan hari keprihatinan umat manusia atas banyaknya penyalahgunaan narkotika di dunia. Berkaitan dengan hal ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan ucapan keprihatinan yang sedalam-dalamnya atas masih banyaknya jumlah korban penyalahgunaan, bahkan kehilangan masa depan yang sangat berharga. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan Impres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pemerintah daerah diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk turut melaksanakan rencana aksi nasional dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui kota tanggap ancaman narkoba yang dilaksanakan BNN Kabupaten Sidoarjo dan program kegiatan intervensi ketahanan keluarga. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berpartisipasi dalam rencana aksi nasional tersebut sejak terbitnya peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan BNN Kabupaten Sidoarjo telah gencar melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang berkolaborasi dan bersinergi dengan Polres Sidoarjo, Kodim dan instansi terkait lainnya, serta komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan
dan keagamaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Saya selaku wakil Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sidoarjo, baik instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk bahu-membahu dalam melakukan usaha pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi terwujudnya Kabupaten Sidoarjo bersinar bersih dari narkoba, agar tetap melindungi generasi kita, generasi muda, agar terbebas dari narkoba. Demikian sambutan ini saya sampaikan sebagai rasa prihatin saya pada Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2025. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam keadaan sehat tanpa narkoba. Amin amin ya rabbal alamin. Narkotika merusak masa depan. Generasi muda jangan terperdaya. Mari bersama kita lawan untuk Sidoarjo bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HANI ini adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, kebetulan ini kita peringati setiap tahun, ya, dan memang peringatan kali ini ada sedikit perbedaan karena biasanya itu peringatan ini kita peringati sebagai sebuah perayaan kebangkitan dari upaya-upaya baik itu pencegahan, kemudian pemberantasan dan rehabilitasi terkait dengan narkoba. Namun demikian, yang kita laksanakan hari ini adalah lebih kepada bentuk keprihatinan, ya, keprihatinan. Kita tahu bahwa demikian maraknya, ya, peredaran gelap narkotika di Indonesia, gitu. Kita sadari karena apa? Karena memang Indonesia secara geografis itu merupakan negara kepulauan. Sudah barang tentu membawa konsekuensi bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara dengan garis pantai terpanjang, ya, di dunia, ya. Nah, ini tentunya memiliki peluang, ya, karena bagaimanapun juga ketika kita berusaha untuk menjaga seluruh garis pantai, itu pasti tidak akan cukup, ya, aparat kita kerahkan ke sana. Pasti tetap ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan, para pelaku tindak pidana di bidang narkotika ini. Jadi dari situlah, ya, memberikan kesadaran kepada kita semua supaya kita itu bisa bersama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu, secara bersama-sama untuk melakukan upaya-upaya yang terkait dengan penyelesaian masalah-masalah narkoba itu. Ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk teman-teman ini dari LRKM, ya. Kita gandeng bersama-sama. Ayo kita kerahkan segala kemampuan kita untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk angka prevalensi, gitu, ya, tetap secara angka ada kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan, gitu, ya. Namun demikian,
apapun itu, ya, apapun itu. Kalau dilihat dari berapa sih jumlah pengguna di Indonesia gitu. Kalau dilihat secara persentase, misalkan kalau data tahun kemarin itu masih 1,75%. Tetapi coba kalau secara jumlah kita, jutaan juga itu, jutaan. Jadi, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah justru para pengguna itu kebanyakan usia-usia produktif, anak-anak remaja, yang tentunya ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Karena bagaimanapun juga mereka adalah sebetulnya harapan bangsa. Ya, mereka adalah generasi penerus bangsa. Mereka diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Tetapi kalau seandainya kita tidak berbuat, seandainya kita tidak melakukan upaya-upaya, kita tidak akan pernah tahu seperti apa nasib bangsa kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan atau momentum HANI ini, Hari Anti Narkotika Internasional itu, saya ingin mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, kepada unsur-unsur pemerintahan, instansi-instansi, ayolah kita bersama-sama. Karena masalah ini bukan hanya masalah dari aparat penegak hukum saja, tetapi ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Apalagi pemerintahan sekarang sudah jelas di situ menempatkan narkoba sebagai salah satu isu sentral yang harus mendapatkan penanganan yang baik.